Oh iya, besok ini udah puasa ya. Tapi saya ini masih bingung gitu. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Karena kan puasa itu harus ada persiapan gak sih, Ceng? Benar banget. Ya, Ceng Abdel ya. Dengan Ceng Abdel di sini ya. Nah, kira-kira Ceng, yang perlu dipersiapkan itu apa aja kalau mau puasa gitu ya? Kalau puasa itu pastinya pertama siapin niat ya. Niat untuk jangan mokel. Oh, jangan mokel. Minimum banget, jangan minimum. sampai mokel. Ya, buat teman-teman di rumah yang sudah niat mokel, tolong batalkan niatnya. Apalagi namanya Adit nih, biasanya Adit mokel nih ya. Yang namanya Dela, ya hati-hati, jangan mokel. Oh, Karena iya. teman-teman mokel itu dosa besar loh. Karena puasa sendiri itu kan hukumnya fardu ain. Iya. Kalau bulan Ramadan, dia itu termasuk ya rukun Islam. Kita semua tahu itu. Jadi kalau misalkan kamu melanggar itu sudah termasuk dosa besar. Oh gitu ya. Bahkan kamu mengkodok puasanya ini setelah Lebaran nanti, itu tidak bisa menghapus dosa besar kamu itu. Itu cuma bisa menambal puasa bolong. Kalau kamu mau hapus dosanya, you harus tobat. Berarti Iya. minimalnya tuh obat ya. Iya, harus tobat. Kalau mau dosanya diampuni Allah, harus tobat. Oh. Makanya mokel ini sebenarnya pelanggaran besar sebenarnya. Oh iya. Kelihatan. Astagfirullahaladzim. Biar minimum banget. Biar minimum Anak ya. jangan sampai mokel. Ya apalagi ada UIN-nya di tengahnya ya kan. Islam banget. Iya ya, jujur. Izin sih harusnya ini kepada Allah jangan sampai mokel. Jangan sampai mokel. Jangan sampai mokel, berdoa. Iya. Karena mokel itu juga ada wajib dikodok gak sih kalau gitu? Iya. Wajib dikodok ya? Wajib dikodok. Oh. Iya, mokel kan bukan sengaja gitu kan. Padahal belum waktunya. Benar, jangan sampai. Terus kira-kira kalau selain itu ya mokel itu kira-kira amalan apa yang perlu kita persiapkan gitu sebelum puasa? Paling penting ya, paling dasar tuh jaga akhlak. Oh, jaga akhlak. Jaga akhlak. Kenapa kalau gitu? Emang hubungannya apa gitu buat persiapan buat puasa itu? Hubungannya apa? Ini sebenarnya penting banget hubungannya, Mas Habib. Jaga akhlak sama amal-amal kita di bulan puasa. Karena sebenarnya kebaikan akhlak kita sama orang itu sangat berhubungan sama diterima apa enggaknya amal kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalkan kita berakhlak baik sama orang-orang terdekat kita, terutama mak bapak kalau wayahnya Ramadan datang hal kudu dimuliain banget. Karena akhlak kita yang baik itu nanti akan membuat amal kita mudah diterima sama Allah. Oh, iya. Yang ngomongin gini bukan saya. Memang ada hadis. Oh, hadis. Iya. Gimana tuh hadisnya tuh? Ada Imam Al-Bukhari tuh punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Di situ tuh beliau tulis ada hadis. Di situ beliau cerita bahwasannya Rasul itu pernah didatengin orang itu ngadu sama Rasul. Kata orang itu, "Ya Rasulullah, fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tatasaddaq wa tu'dhi jiranha." Rasul, ini ya saya kenal perempuan, dia tuh kalau malam dihidupkan dengan sholat. Qiyamul lailnya bagus. Terus tasumun nahar, dia kalau siang puasa terus. Enggak mokel. Iya. Dan dia beramal soleh banyak dan dia sedekah, dia suka sedekah perempuan ini. Oke. Tapi poin terakhirnya tu'dhi jironaha. Dia suka menyakiti tetangganya. Tapi amalnya bagus ya. Dia suka orang ini sebut 4 kebaikan, tapi memang di akhir dia sebut ada keburukan itu. Komentar Rasul apa? La khaira fiha. Dia min ahli ada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan di dalam dirinya. Dia bahkan Rasul cap sebagai termasuk penduduk neraka. Oh gitu ya. Jadi keburukan akhlak kita itu bisa membatalkan ibadah-ibadah kita sama Allah. Maksudnya dalam artian kamu mengumpulkan amalan banyak di bulan Ramadan seperti yang kamu tahu, Ramadan bulan Al-Quran, kamu puasa siang-siang nahan makan minum, sholat taraweh, ya 11 rakaat atau 20 rakaat, tapi akhlak kita masih nggak bener. Apalagi sama emak bapak, wallah, ini udah bahaya banget. Berarti emang pertama minimal kita punya akhlak yang baik. Terutama pada sekitar kita ya. Terutama emak bapak, kemudian keluarga. Karena Rasul juga bilang khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli.
yang terbaik di antara kalian umatku adalah yang paling baik untuk keluarganya. Dan saya, kata Rasul, beliau ngasih contoh, aku adalah yang terbaik kepada keluargaku di antara kalian. Oke, berarti emang bener yang persoalan. Ya tadi emang kuncinya jangan mokel pasti masih wajib mokel. Itu biar minimum, Biar minimum gitu. Jangan Karena sampai emang fardu ya kan Fardu udah ain. dijelaskan bahwasanya itu wajib bagi berdoa seorang muslim. kutiba alaikumusiyam. Ya. Dan yang kedua jaga akhlak. Jaga akhlak. Jadi mumpung masih ada persiapan 1 hari nih untuk besoknya puasa, jadi sekarang diperbaikilah niatnya, ya kan, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki niatnya, dibersihkan hatinya dari segala keburukan gitu ya. Iya. Ceng Abdel ya. Iya, betul. Terus kira-kira selain itu apa lagi kira-kira ya? Pastinya terakhir banget berdoa. Berdoa. Karena 2 poin yang tadi kita sama-sama bahas itu nggak bisa dicapai tanpa pertolongan Allah juga. Oke, sip. Jadi di awal sebelum kayak kita kayak sekarang nih besok puasa nih, itu gimana supaya saya kuat ya Allah? Doa, ente doa, banyak-banyak doa sama Allah. Ada gak sih kalau doa yang mungkin harus kita amalkan gitu kira-kira apa? Kalau saya pribadi pernah dengar hadis bahwa emang Nabi itu pernah bilang sama Mu'adz bin Jabal. Makanya kata Nabi, Mu'adz bin Jabal, wallahi inni uhibbuka. Ya, saya cinta sama kamu. Nabi sayang sama Mu'adz. Terus kata Nabi, jangan sampai kamu tinggalkan dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa. Artinya kamu ya Allah saya minta tolong saya. Jadi kita di situ mengakui kita lemah dulu tuh. Di doa itu. Dan Allah tuh paling suka kalau hambanya datang terus hambanya ngaku lemah. Itu adalah situasi yang Allah sangat suka. Allah cinta hamba yang tahu diri. Tahu diri lah minimal ya. Iya. Kamu tuh lagi di depan Allah. Kamu tuh harus tahu kalau kamu begitu lemah. Baru nanti ya pintu ijabah makin terbuka. Jadi minimal ya kan tadi ya kita selain jaga akhlak ya kita tawadhu gak sih? Tawadhu depan Allah gitu. Iya. Kita ini hamba yang lemah. Iya, gitu. makanya harus berdoa. Doa Gitu itu ya. kunci segalanya ya. Iya. Emang saya juga merasakan sih doa itu emang hasilnya banyak banget. Iya kan? Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa nih ya, itu emang kunci kita ya berdoa. Kita dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam ujian. Iya. Emang berdoa gitu. Saya merasakan sendiri. Iya kan? Iya, Doa benar. kita, doa ibu. Doa ibu paling penting sih. Orang tua juga supaya kita Ramadan ini makin baik. Ya itu luar biasa efeknya sama diri kita sendiri. Jadi 3 kunci tadi ya. Jaga mokel, jaga akhlak, Jaga akhlak sama berdoa. Banyak-banyak doa biar kita kuat. Oke. Terus terakhir nih Ceng, kira-kira ada gak sih pesan untuk teman-teman mahasiswa UIN, terutama bagi mereka yang besok akan menjalankan puasa, ada gak sih pesan dan kesan apa gitu? Kira-kira boleh sampaikan nih, terutama kepada sobat kemasis nih di sini. Sobat kemasis. Boleh disampaikan gitu. Mungkin untuk statement saya singkat ya. Oke, boleh. Banyak-banyak tahu diri. Kita hidup di bumi Allah. Ya, gitu aja. Tahu diri ya? Tahu diri. Oke. Tahu diri. Karena emang yang paling punya segalanya Allah ya. Kita ini hamba dong. Kita ini harus malu sama Allah. Sama juga Abdullah. Abdul kan budak ya bahasanya. Iya, Kita kita budaknya Allah. Harusnya kita Jangan banyak neko-neko di bumi. Oke, jadi gitu ya teman-teman sobat kemasis terutama di rumah. Jadi kita harus sadar diri nih sebagai hambanya Allah. Jangan sampai kita mokel nih, udah diperintah untuk puasa tapi mokel gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Itu pesan-pesan dari Ceng Abdel juga bagi mahasiswa yang ada di rumah. Dan juga jaga akhlak minimal kepada sekitar kita. Kita minimal pada orang tua, mungkin kalau punya adik ya adik kita gitu. Itu paling penting untuk jaga akhlak, bersihkan diri kita masing-masing. Terakhir adalah berdoa, bertawaduk lah pada Allah. Kita meminta pada Allah segala hal yang kita inginkan. Begitu kiranya ya. Betul banget. Oke, mungkin Doain moga-moga teman-teman di rumah puasa hari ini, bulan Ramadan kali ini keluar jadi orang soleh. amin ya rabbal alamin. Nanti kan ini online nanti ya. Jadi nanti mau balik-balik jadi ulama nih. Mungkin jadi ulama nanti balik-balik langsung. Semoga Masya Allah. Idul Fitri makin suci kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekian ya kultum kali ini ya. Ini bisa dikatakan sebagai kultum ya. Kultum biologis gini. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada beberapa kesalahan, terima kasih. Dadah. Terima kasih. Oh, iya.